Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka bi'idnillahi azza wa jalla wa bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an Allah azza wa jalla. Syukur kita kepada Rabb Jalla Jalaluh alladzi qad atahana iddatan ni'am al-wafirah, yang telah melimpahkan sekian nikmat mutawaffirah yang banyak untuk kita. Nusalli wa nusallimu ala nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim, cinta kita kepada nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahnu mustaqun bin nabi. Setiap detik, setiap saat, setiap pergantian hari, setiap pergantian malam, dan setiap pergantian tahun, yang harus kita munculkan selain cinta kepada Allah Azza wa Jalla adalah mahabbah, cinta kita kepada Nabiuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aina tafirrun, kemana kau akan berlari? Di saat semua terbentang, semua merindukan cahaya liwa'un Nabi, bendera sang Nabi, aina tafirrun, kemana kau akan berlari? Maka jawabannya adalah fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, kajian Ahad malam digaungkan di malam Senin di Masjid Dayat Daga Kahuripan. Salah satunya adalah untuk menumbuhkan kerinduan kita yang mendalam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada pertanyaan, akuntum mustaqun nabi, apakah kita rindu kepada Nabi? Maka jawabannya adalah na'am, ana mustaqun bin nabi. Ya, aku rindu kepada Nabi. Jangankan kita jamaah Masjid Dayat, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat lagi berjalan, detik-detik menemui ajalnya, melewati makam Al-Baqi. Ketika Nabi berjalan bersama para sahabat melewati makam Al-Baqi, fawaqafan Nabi. Tiba-tiba Nabi berhenti, Pak. Di area permakaman Al-Baqi Nabi berhenti dan beliau dengan lirih mengatakan, ana mustaqun bi ikhwani. Detik-detik menemui ajalnya, Nabi mengatakan, ana mustaqun bi ikhwani, aku rindu saudara-saudaraku. Seluruh sahabat lantas bertanya, ya Rasulullah, alasna ashabak, bukankah kami ini juga sahabatmu? Siapa lagi yang kau rindukan? Nabi dengan lirih dalam keadaan sakit, Bapak, beliau mengatakan, bala, ya, bal ana mustaqun bi ikhwani, aku rindu saudara-saudaraku. Ana mustaqun bi ashabi, ana rindu saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Alladzina lam yarawna anni, mereka sahabatku yang belum pernah bertemu dengan aku. Walakin yu'minu nabi, tapi mereka cinta dan beriman kepada aku. Siapa lagi kalau bukan kita jemaah? Berapa kali di mimbar ini, di meja mini ini, berapa kali seorang dai, pembicara, khatib menggaungkan, ya ayyuhal muslimun sallu ala nabi. Berapa kali gaung salawat di masjid, atmosfer Masjid Dayat Daga Kahuripan ini. Pernahkah terketuk hati kita untuk mengatakan, assalamu alaika ya Rasulullah? Bisakah bukan hanya di pergantian tahun, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami bangga, tapi setiap detik, setiap saat kita menyapa sang Nabi, assalamu alaika ya Rasulullah. Maka ahibati fillah, sketsa menuju awal tahun kadang hanya sketsa, karena kalau kita mengupas satu tulisan sketsa jemaah, kita hanya sebuah rancangan lukisan-lukisan abstrak dan kasar. Nabi
kaya dengan sabda-sabdanya, Allah kaya dengan firman-firmannya, manusia kaya dengan kalam dan kata-katanya. Setiap pergantian tahun datang, tulisan di mana-mana Happy New Year, selamat tahun baru, padahal di situ ada yang menghujam jiwa kita. Ada ayat yang menembak kita untuk introspeksi. Hasibu qabla an tuhasabu. Introspeksilah dirimu sebelum kau dihisab nanti di hari akhir. Apakah kalimat itu tertuju di saat pergantian tahun jamaah? Lah, setiap detak nadi ini hadir, maka disitulah kita harus hasibu qabla an tuhasabu. Sketsa. Kalau bapak-bapak cari di Google, ibu-ibu cari googling sketsa. Kenapa nama sketsa ini kami angkat di pergantian tahun ini? Sebelum kami merapat besok ke kampus UIN Serang Banten, judulnya sama jemaah, sketsa. Selama 1 bulan ini judul kami adalah sketsa. Karena sketsa itu ibarat kata adalah lukisan kasar. Yang bermain cantik di dalamnya adalah sang seniman sejati. Dia mencatat ide-ide awal yang indah, dengan harapan bukan hanya sekedar rancangan, tapi real, jadi nyata. That sketsa. Setiap kita punya sketsa jemaah. Setiap manusia punya sketsa, punya puzzle-puzzle dalam hidupnya, yang setiap kita harus mengisi setiap kekosongan dari puzzle-puzzle itu jamaah. Maka ahibati fillah, dalam kajian singkat di malam hari ini, selain kita melihat potret dunia malam ini jamaah, jagat raya tertuju kepada 2024 nanti malam. Semua mata tertuju kepada potret 2024. Sampai bela-belaan nunggu jam 12 malam hanya untuk melihat gemerlapnya 2024. Banyak di antara kita yang lupa jemaah. Di situ ada bait ayat yang menghujam jiwa manusia. Di situ ada bait-bait Al-Quran yang menghujam nafs jiwa yang mendengarnya. Apa ayat itu jemaah? Apakah ayat ini relevan dengan pergantian tahun? Lah jemaah, setiap detik ayat itu berbicara dengan kita bapak. Usikum wa iyaya. Ini saya berteriak untuk saya diri pribadi Bapak Ustazi Al-Karim, bahwa ayat ini membahas tentang ketakwaan jiwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, perbuatan kita di masa lalu and for future, untuk masa depan. Apa ayatnya Bapak? Pasti Bapak Ibu pernah melihat satu tulisan ini dan sering terdengar di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah. Takwa berulang 2 kali jemaah dalam ayat ini. Satu kalimat menurut fakar bahasa Arab, kalau ada satu kata berulang-ulang dalam satu kalimat, berarti ada sesuatu yang penting dalam ayat ini Bapak. Usikum ayat. Innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, lagi-lagi kita lagi dipanggil oleh Allah Ustaz. Hai orang-orang yang beriman, Allah Maha Latif, Maha Lembut, lagi memanggil kita yang lagi kumpul malam ini. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Yang merasa dirinya beriman pasti kena sapaan ini, ittaqullah.
Bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dikedepankannya ligod, untuk hari esok. Lagi-lagi tertulis lagi wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. 2 kali Bapak Ibu takwa disebutkan dalam rentetan bait-bait indah ini. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti terhadap apa yang kau kerjakan. Kita bedah ayat Bapak Ibu yang kami hormati, para pengurus Masjid Telaga Kahuripan yang kami bangga. Bismillah. Kami belajar banyak ketika Ustaz Agus mengatakan besok hadir di Masjid Raya. Ana belajar dari 4 kitab yang kami takdimkan kepada guru kami tercinta, Syekhun Al-Mukarram. Ternyata ayat ini sering digaungkan dalam khutbah Jumat dan kajian-kajian. Kadang kita tidak tahu ternyata ada miracle, keajaiban dari kata-kata yang muncul dalam ayat ini jemaah. Ya ayyuhalladzina. Ketika kita membaca Al-Quran, berapa kali kita menemukan kata ya ayyuhalladzina? Berapa kali kita mendengar kalimat sang imam menggaungkan ya ayyuhalladzina? Ya tercantum dalam Al-Quran sampai 360 kali. Allah memanggil kita Bapak Ibu. Ya 360 kali kita mendengar panggilan Allah. Ya, tercantum dalam Al-Quran. Di situ ada harfun nida, harfu yang mana di situ adalah kalimat untuk memanggil, kata untuk memanggil. Ya Ustaz Agus, ya Pak Jalu, ya Ustaz Lukman, ya artinya memanggil, menyapa. Kita lagi disapa. Ada 14 harfun nida, dan salah satunya yang muncul dalam Al-Quran adalah ya. Apa artinya di situ? Nidaul qarib, panggilan Allah menembus jarak dan waktu bagi yang merasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Dia mendapat sapaan itu. Ya, hanya 2 huruf Bapak, ya dan alif, tapi dalam. Nidaul qarib, panggilan bagi orang yang merasa dekat dengan Allah. Ada juga nidaul mutawassit, yang ibadahnya tengah-tengah saja, yang kedekatannya tengah-tengah saja dengan Allah pun dapat panggilan itu. Ya. Dan nidaul ba'id, yang merasa dirinya jauh dari Rabb Azza wa Jalla, dia pun mendapatkan sapaan 2 huruf ini. Ya. Tak perlu kita mencari terminologi tahun baru, kita cari di Google, selesai jemaah. Apa yang harus kita lakukan di tahun baru? Antum a'lamu minni, lebih tahu dari ana al-fakir. Tapi ketika membedah hanya 2 huruf saja bisa sampai 1 jam 30 menit. Guru kami menjelaskan hanya 2 huruf. Ya, ada nidaul qarib, dekat dengan Allah, mutawassit, dan nidaul ba'id. Kata berikutnya ayyuha. Ayyuha tersebut 150 kali di dalam Al-Quran. Dan alladzina, orang-orang, jamaah di situ jamaah tersebut 1080 kali dalam Al-Quran. Anak takdimkan kepada 3 mufassir, anak takdimkan kepada guru-guru kami senior. Mereka menjawab dengan narasi yang sama, dengan angka yang sama. Tak perlu kita harus mentahqiq kembali berapa hurufnya dan kita menghitungnya jamaah. Tapi di sini ada filosofi yang indah. Ya Allah, berarti Rabb itu selalu memanggil kita melalui bait-bait cintanya dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina ahmanu. Ayyu, kita bedah kata ayyu Bapak Ibu yang kami hormati. Ayyu itu artinya munada taukid.
Ada penguatan pesan di situ Bapak Ibu. Allah lagi menguatkan pesannya kepada seluruh hambanya. Dan lupa nggak bawa pointer? Di sana artinya litanbih. Hanya ya ayyuha saja, al-ma'ani katsirah. Maknanya banyak banget jemaah. Di situ ada tanbih, peringatan dari Allah Azza wa Jalla, ditakkid, dikuatkan lagi. Dan di situ kita membedah ayat berikutnya, ittaqullah. Ayat Al-Hasr, surah Al-Hasr ayat 18 tadi ada tulisan ittaqullah. Ada fil amr, kata perintah, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bapak ibu bertanya kepada anak-anak SMP, SMA, anak pesantren, nah, ma ma'na taqwa? Kaif ra'yuka 'anit taqwa? Bagaimana menurutmu tentang takwa? Anak pesantren pasti akan mengatakan, Ustaz, at-taqwa al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Padahal jamaah, sebelum itu semua termanifestasi, terwujud, takwa yang sebenarnya adalah suatu sikap mental yang selamanya merasa diawasi oleh Allah, yang disebut muraqabah. Kemana-mana merasa diawasi oleh Allah. Dalam sujudnya dia berbisik, dan dia yakin kalau Allah sami, Allah qarib, Allah maha mendengar, Allah dekat, aqrabu min hablil warid. Dia yakin dengan Rabbnya dan merasa diawasi. Kalau dia sudah punya sikap mental dan merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, baru muncul kalimat tadi, pasti dia akan melaksanakan perintah Allah dan ijtinab, menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Maka ada narasi kiriman dari kawan kami dari ISQ 165. Tulisannya apa? Cek kuota takwa kita, cek saldo takwa kita, dan cek bekal takwa kita. Bukan hanya saat pergantian tahun jemaah, tapi setiap detik dan setiap saat. Karena apa? Lafaz Allah, ittaqullah, ada tulisan Allah Azza wa Jalla. Allah di sana sampai tertulis 2697 kali dalam Al-Qur'an. Rabb, ya Rabbana, Rabbi habli minas salihin, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb tercantum sampai 839 kali dalam Al-Quran. Pentingkah angka-angka itu jemaah? Penting. Kalau Allah itu selalu tertuang indah dalam bait-bait cintanya dalam Al-Quran. Ilahi, ilah, ilahun, ilahukum, alihatun, alihati. Alif lam ha itu sampai tercantum 147 kali dalam Al-Quran. Biar kita apa? Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepada aku wahai hamba-hambaku. Sampai tercantum dalam Al-Quran berkali-kali. Di situ ada pengingat untuk kita. Kenapa harus ada refleksi awal tahun? Kenapa harus ada sketsa awal tahun? Karena tercantum dalam ayatnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur itu artinya jemaah, kita harus memperhatikan dengan seksama. Kalau kita membedah tulisan bahasa Arab, ada nazoro, ada ro'a. Nazoro dan ro'a hampir mirip-mirip artinya jemaah, tapi ada inner di dalamnya. Ana aroka, saya melihat Anda. Sekilas setelah itu sudah selesai. Tapi kalau saya mengatakan ana anzuruka, saya melihat Anda dengan seksama dari ujung mata sampai ujung kaki. Nazron amikon, dengan penglihatan yang dalam. Ro'a, nazoro. Dalam ayat ini yang diambil adalah kata nun zoro wal tanzur. Artinya kita semua yang merasa punya jiwa, dia harus memperhatikan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nafsun artinya adalah jiwa. Di sini Bapak Ibu enggak ada alif lamnya. Afwan. Al-kubu
gelas, ada alif lamnya, jelas ini gelasnya. Tapi kalau sekira tanpa alif lam, kubun, mau gelas yang di sini, gelas yang di sana, gelas yang di ono, gelas sini, umum jamaah, nakirah, nafsun, gak ada alif lamnya di situ. Kenapa Allah mencantumkan satu kata nafsun min ghairi alif lam? Tanpa alif lam ternyata ada makna yang tersirat di dalamnya. Apa itu jamaah? Muhasabatun nafas. Yang merasa punya jiwa, hasibu anfusakum. Kalau tertulis ada alif lamnya hanya untuk satu jiwa, tapi ini semua yang merasa dirinya punya jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sama dengan ini jemaah, nafsun yang merasa punya jiwa, maka harus introspeksi diri. Lepaskan semua kecenderungan jiwa yang menjauhkan kita dari Rabb Azza wa Jalla. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Semuanya ittifaq, muttafaqun alaih, sepakat dari semua referensi kitab yang kami temukan ketika kami takdim kepada Syekhuna Al-Mukarram, bahwa tercantum dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, tercantum lagi dalam kitab Al-Kasyaf an Haqaiq Tanzil, tercantum lagi dalam kitab At-Tafsir Al-Wasit Tantawi, dan satu lagi baru tadi sore kami temukan At-Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib. Apa yang dimaksud dengan ligot dalam Al-Hasr ayat 18? Apakah ada hubungannya dengan pergantian awal tahun? Naam jamaah. Tapi ini bukan hanya untuk pergantian awal tahun. Setiap detik, setiap saat kita harus mengenal ligot. God itu 2 huruf tapi artinya dalam banget jamaah. God itu artinya besok, ligot. Tapi 4 mufassirun mereka sepakat arti ligot dalam kajian ini adalah ini dia jamaah, yaumul qiyamah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kau memperhatikan apa yang sudah kau lakukan sebelum-sebelumnya, ligot untuk hari esok, yaitu adalah yaumul qiyamah. Tidak tercantum dalam ayat ini wal tanzur nafsum ma qaddamat liyaumil qiyamah. Kenapa enggak dicantumkan? Indahnya Allah Al-Latif, Maha Lembut. Di situ ada litakrib, menghujam jiwa yang mendengarnya. Andaikan God besok kita dicabut nyawa oleh Allah, apakah kita sudah siap jemaah? Semua berpesta pora mengangkat dia dengan euforianya tahun baru. Ligot, apakah kita sudah siap? Andaikan besok subuh kita tidak bisa lagi memeluk buah hati kita, justru mereka yang meluk kita dengan tangisan. Apakah kita sudah siap jemaah? Andaikan besok mungkin atau nanti malam, kita nggak tahu jemaah. Yang setiap pagi kita memeluk buah hati kita, nah ayah kerja dulu sayang. Tapi hari itu dia tak bisa lagi mengucap kalimat itu, dan dia tak sadar di situ ada ligot yang artinya adalah liyaumil qiyamah. Maka ahibati fillah, pergantian awal tahun identik dengan introspeksi bahwa ada ligot jemaah untuk hari esok, bukan Januari, bukan Februari sampai Desember 2024, tapi ada hari akhir yang akan kita tuju, ada yaumul hisab yang akan kita tuju jemaah. Kalimat yang muncul di slide ini kami ungkapkan di 1 menit pertama tadi. Hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum dihisab. Introspeksilah sebelum kau dihisab nanti di hari akhir. Maka quote-nya apa jemaah? Belajar mengkoreksi diri sendiri
itu mudah. Karena mengoreksi orang lain itu tidak butuh belajar. Dapat aja tuh sekretaris kalimat ini jemaah. Skripnya tuh pas banget gitu ya. Pasti banyak yang ngambil gambar nih buat status di WA Pak Lukman siang ini. Belajar mengkoreksi diri sendiri. Karena mengkoreksi orang lain itu nggak butuh belajar. Maka ahibati fillah, azab atau hisab. Tim kami mengcapture satu gambar ini. Muhammad bin Al-Yaman mengatakan tentang dunia halalu hisab wa haramu azab. Harta dunia yang halal itu pasti akan berbuah hisab, sedangkan harta dunia yang haram itu akan berdampak azab jawab. Maka ahibati fillah, di tempat inilah manusia akan ditanya dan mereka pada khawatir jamaah. Yaumul mizan, pahala dan dosa. Usikum wa iya ya Bapak Ibu. Saya ingin lagi teriak kepada diri sendiri, karena Bapak Ibu lebih kaya pengalamannya dari anak al-fakir. Karena bagaimanapun kiamat yang paling kecil adalah apa jemaah? Dari gambar saja sudah nampak kiamat yang paling kecil itu jemaah adalah kematian. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Dan itu masih misteri Bapak Ibu. Setiap muncul kalimat ini, doa kita adalah Allahumma tawil a'marana, ya Allah panjangkan umur kami ya Rabb, wa a'mara azwajina wa auladina, panjangkan umur pasangan kami dan anak-anak kami ya Allah, wa sahhi ajsadana, sehatkan jasad kami ya Allah, wa hassin a'malana, dan perbaikilah amalan-amalan kami ya Allah azza wa jalla. Dan lagi-lagi Allah mengingatkan di situ wattaqullah. Sampai kata takwa berulang 2 kali dalam ayat ini menunjukkan apa? Al-Qurtubi mengatakan di situ wattaqullah yang kedua artinya adalah fatubu ilallah. Setelah kau berintrospeksi, setelah kau melihat apa yang sudah terlewati, dan untuk ligot hari esok, ingat wattaqullah, bertaubatlah kepada Allah azza wa jalla. Cek lagi bahwasanya Allah itu sangat teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Udah selesai Pak Haris? Udah ya? Halas 10 menit lagi. Oh ya. Maka ahibati fillah azza wa jalla, sebelum azan isya dikumandangkan di Coffee Morning kemarin, Bapak masih ingat gak gambar ini Pak? Bapak-bapak pasti ingat. Ada yang nge-WA saya Pak Jalu, Pak Happy bisa dikirimkan gak gambar yang itu? Sudah anak kirimkan, bapaknya gak hadir kayak di sini. Gambar ini menohok banget, nembak orang yang melihatnya. Saat parenting di Bangka Tengah hari itu, kami katakan bahwa manusia itu terus potretnya dari masa ke masa, dan banyak bapak-bapak ibu-ibu yang meng-highlight gambar ini. Usia itu semakin menua. Masih ingatkah Bapak Ibu saat usia 30 sampai 40 tahun reunian Bapak Ibu, pasti obrolannya apa? Bisnis apa bro? Udah 50 tahun, udah beda pertanyaan. Reunian usia 50 tahun di Coffee Morning ini menggelitik banget hari itu. Apa pertanyaan mereka? Berobatnya di mana? Resep saya kalau udah ngejelasin ini. Ini lagi berteriak kepada diri saya sendiri Bapak Ibu. Usia 60 tahun, kita kan mau pergantian tahun nih Bapak Ibu ya. 2024 kita sabaraha tahun ta Bapak Ibu. Ada yang usianya, tapi saya lihat masih muda-muda di sini ya. Usia 60 tahun, obrolannya sudah beda lagi. Siapa kawan kita yang sudah keluar lapangan? Usia 70 tahun, mata sudah tak bisa lagi melihat. Obrolan reunian manusia di usia 70 tahun. Kamu siapa? Allah menggerakkan kita dari masa ke masa jemaah.
dari masa ke masa, dari nomor 1 sampai nomor akhir jemaah. Saya di nomor 4. Pak Jalul nomor berapa? Pak Haris percaya tuh saya di nomor 4. Kalau lihat gambar ini nggak ada yang berani angkat tangan. Bapak kira-kira di nomor berapa gitu ya? Ibu di nomor berapa? Allahu Akbar. Tapi ala kulli hal, apapun dan berapapun nomor Anda di situ, buah hati Anda ini jemaah, setiap pergantian tahun itu yang membuat Anda terlihat lebih muda. Cucu Anda Bapak itu yang melihat Anda terlihat lebih muda. Mau 2024, 2025, maka teriring doa di acara majelis taklim hari ini, mudah-mudahan Bapak sehat dan panjang umur semuanya, bisa merasakan nuansa dengan buah hati kita yang indah setiap saat, setiap detik, karena semuanya akan bergerak dan banyak yang akan tertinggal. Kemarin tidak sampai menjelaskan tentang materi yang terakhir ini jemaah karena waktunya nggak cukup. Semuanya akan diminta untuk memilih bergerak atau tertinggal, move atau left. Maka kalimat indah guru kami mengatakan taharrak fa inna fil harakati barokah, bergeraklah fa inna fil harakati barokah, karena setiap gerakan itu ada keberkahan. Ketika kita sholat, kita menggerakkan tangan, berdoa pun menggerakkan tangan, hatinya ikut bergerak menyapa Allah Azza wa Jalla. Yo, pergantian tahun saatnya kita move, bergerak, jangan sampai tertinggal. Potret manusia dulu Pak, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, tahun baruan saya di Tasikmalaya Selatan, kayaknya nggak seheboh hari ini. 30 tahun yang lalu Bapak, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ketika malam tahun baru semuanya anak-anak itu langsung ke masjid, ke langgar, ke musola, ke tajuk, ngapain? Pakai kostum seperti ini Bapak. Indah banget kayaknya waktu itu. Langsung tak ke musola, ngadepin ajengannya gitu ya, diwuruk gitu. Kangen saya teh suasana seperti itu. Sekarang masa-masa sudah hilang, anak-anaknya udah berubah Bapak. Tahun baruan teh harus ganti kostum, cari yang branded. So Bapak Ibu nggak apalah, saya nostalgia lagi nih. Dulu tahun baru dulu Pak, bukan tahun baru 2024. Di antara bapak-bapak dulu Pak, tahun 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, ada yang tahu nggak apa hubungan di antara dua benda ini Bapak? Kita nostalgia sebelum azan Isya Pak. Tuh selalu langsung kayak gini. Ketika kami munculkan gambar ini, semua pasti akan ngasih kode kayak gini semua kan. Dulu Pak, 30 tahun yang lalu, anak hari ini tanya cucu Bapak, tanya putra Bapak, nak, kau tahu hubungan antara dua benda ini? Mereka akan mengatakan, Pak, kalau yang di atas aku tak tahu, tapi kalau di bawah aku tahu itu pensil. Masa ini sudah berubah Bapak Ibu. Sekarang udah 2024, akan ada keajaiban apa lagi? Masa-masa ini sudah hilang jemaah. Lukisan sang anak, masih ingatkah Bapak-bapak? Sketsa identik dengan lukisan. Cuma lukisan inilah yang gak berubah dari masa ke masa. Apa tuh Pak? Lukisan anak itu Ustaz Lukman dari dulu gitu-gitu aja. Sampai hari ini anak TK itu masuk, lukisannya tak berubah, gitu-gitu aja sketsanya. Ada dua gunung, di atasnya matahari, di sampingnya ada awan. Betul kan Pak? Di depan sawah, di depannya ada apa Pak? Ada sawah tuh Bapak kenal. Di samping sawahnya ada apa Pak? Nah, lagi nostalgia dengan masa lalu ya Pak ya. Kita pernah hidup di zaman ini kan Pak. Hanya sketsa ini yang gak pernah berubah. 2024 apakah lukisan anak TK akan berubah? Sama aja Pak. Tak ada yang istimewa. Masa-masa ini sudah hilang. Di kajian malam Senin ini kita bernostalgia sejenak Bapak. Masa-masa 30 tahun yang lalu di tanah Tasikmalaya. Zaman sudah berubah jamaah. 2024 saatnya kita move dan hijrah. Andaikan hari ini speednya 20 km per jam, mulai besok kita harus 60 km per jam. Andaikan 2023 speednya itu 60 km per jam, maka besok harus 180 km per jam. Move, jangan jalan di tempat, apalagi mundur. Lebih baik melangkah ke depan satu langkah daripada dia jalan di tempat, apalagi mundur. Move and move. The
power of moving, kekuatan untuk bergerak. Maka 2024 saatnya kita punya impian yang indah. Anda yang sudah punya buah hati, wujudkan impian Anda. Ini anak Pak, anak Muara Bungo, saat malam tahun baru tahun lalu di Muara Bungo, anak itu maju ke depan, Pak, aku punya impian Pak Chandra, tapi aku tak bisa nyampaikan impianku karena orang tuaku ini sudah tak ada Pak Chandra. Malam tahun baru aku sama nenek Pak Happy, orang tuaku ini sudah tak ada Pak Chandra. Hai, apa impianmu? Dia mengatakan, Pak Chandra, aku punya impian. Walaupun orang tuaku sudah tak ada Pak Chandra, tapi impianku di malam tahun baru ini Pak Happy, aku ingin berdoa, ya Allah, mudah-mudahan aku bisa menjadi jembatan untuk menuju surga Allahnya orang tuaku Pak Chandra. Dia pun punya impian yang indah. Apa impiannya? Indah banget kalimatnya Pak. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka, dan karuniakan buatnya surga tanpa hisab. Indah banget Pak. Apakah ini harus muncul di saat tahun baru? Lah, setiap detik, setiap saat impian-impian itu harus muncul. Sebentar Bapak, sebelum saya tutup, bisakah Anda melihat dengan seksama, ini adalah impian-impian para penghafal Al-Quran yang besok kami akan hadir di Serang, Banten. Bahwa di situ ada beberapa santri, mereka penghafal Al-Quran. Impiannya adalah mereka ingin menjadikan Al-Quran adalah sahabat terbaik untuknya dan untuk orang tuanya. Di saat malam tahun baru kayak gini, kemana mereka? Mereka lagi bersahabat dengan mushafnya. Mereka melantunkan bait-bait Al-Quran. Besok ketemu anak-anak ini, besok di Serang, Banten, Bapak Ibu, mohon doa. Dan mereka mengatakan, Pak Chandra, aku suka sekali dengan anakku, sekarang udah bisa menghafalkan bait-bait Quran. Dan dia memeluk orang tuanya sambil mengatakan, aku berikan ini kado terindah untukmu ya bundaku. Apakah saat pergantian tahun? Lah, setiap minggu dia memberikan kado terindah untuk orang tuanya. Setiap kita punya impian Bapak. Anda punya impian, punya sketsa, maka kita buat sketsa awal tahun 2024 ini semakin indah. Bukan hanya lukisan kasar, tapi ini sketsa akan menjadi nyata bahwa kita akan meraih pesona surga Allah Azza wa Jalla bersama buah hati yang kita damba. Maka ahibati fillah, di saat hari ini terkikisnya nilai-nilai kehidupan, mari saatnya kita berdoa sebelum azan asar dikumandangkan. Azan isya dikumandangkan. Doa yang selalu kami gaungkan saat kami di pesantren adalah Allahumma ma amiltu min amalin fi hadhihi sana ma nahaitani anhu wa lam atub minhu wa halumta fiha alayya bifadlika ba'da qudratika ala uqubati wa da'wati ila taubah min ba'di jazraati ala ma'siyatik fa inni istaghfartuka faghfirli wa ma amiltu fiha mimma tardu wa wa'adtani alaihi thawab fa as'aluka an tataqabbala minni wa la taqta raja'i minka ya karim. Refleksi di akhir tahun ini, saatnya kita berdoa, ya Allah, aku minta ampun atas perbuatanku di tahun ini ya Allah, yang termasuk kau larang sementara aku belum sempat bertobat ya Allah. Perbuatanku yang kau maklumi karena kemurahanmu, sementara kau mampu menyiksaku ya Allah. Dan perbuatan dosa yang kau perintahkan untuk tobat, sementara aku menerjang yang berarti mendurhakaimu ya Allah. Ya Rabbana, aku berharap kau menerima perbuatanku yang kau ridhoi di tahun ini, dan perbuatanku yang terjanjikan pahalamu. Janganlah kau membuatku putus asa ya Rabbana, ya Rabbal Arsyil Azim. Maka ahibati fillah, amin ya Rabbal Alamin. Maka ahibati fillah, kalimat terbaik hari ini adalah ya Rabbana innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kita mengadu ya Allah. Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. 1 jam yang lalu kita belum tahu ternyata Allah memanggil kita berkali-kali dalam Al-Quran. 1 jam yang lalu sebelum azan maghrib tadi dikumandangkan, kita belum tahu ternyata Allah menyapa kita dalam Al-Quran itu berkali-kali, tapi kita sering lengah jemaah. Maka mudah-mudahan ini adalah nasihat untuk diri anak pribadi. Terima kasih pengurus Masjid Raya Telaga Kahuripan. Semoga Masjid Raya Telaga Kahuripan ini ada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla.
Setiap majlis yang diadakan hafathumul malaikah, dikelilingi malaikat-malaikat Allah azza wa jalla. Walihadzi kuliha hayya ala tilawati kitabillahil mubin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana ya rabbal arsyil azim. Wa as'adana Allah fid darain wa barakallahu fikum wa jazakum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, silakan Sajil.